Shalom pemirsa Online TV dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama Universitas Advent Indonesia. Saya Wilson Sabat Tua yang akan memandu jalannya diskusi ini, dan diskusi ini akan dilakukan bersama-sama dengan Pendeta Gembala Universitas Advent Indonesia. Bersama dengan saya, Pendeta Tawaris Laya. Selamat siang, Pendeta. Selamat siang, Wilson. Salam damai sejahtera buat pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bergabung dengan kami, Gembala UNE, dalam belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan juga Pendeta Nopri Fatah. Shalom, Pendeta. Shalom, Saudara Wilson, dan shalom para pemirsa, para pelajar Alkitab yang rindu untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Baik. Sebelum kita akan lebih lanjut membahas Sekolah Sabat, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Nopri Fatah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan hikmat akal budi kepada kami untuk mendiskusi pelajaran ini, sehingga kami boleh menjawab setiap pertanyaan dengan baik, mengambil makna, nilai-nilai, prinsip-prinsip rohani, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dikuatkan iman kami, bertumbuh di dalam kerohanian, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita telah masuk dalam pelajaran yang ke-10 dengan judul Aturan Main. Ayat hafalan yang diambil terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dari pelajaran ini, bahkan juga ayat hafalan yang telah diberikan, ini memang kembali menunjukkan adanya satu pertentangan besar antara iblis dengan Allah. Iblis yang berbuat dosa pada mulanya, kemudian Yesus yang menyatakan dirinya memiliki tujuan untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis tersebut. Dan bahkan dari Alkitab pun ada berbagai narasi, cerita, dan kisah yang mengisahkan dan memberikan kepada kita satu gambaran kebenaran tentang pertentangan besar yang terjadi. Fokus pelajaran kita pada sepanjang minggu ini adalah sesuai dengan judulnya, yaitu aturan main. Aturan main apa yang berlaku dalam pertentangan besar tersebut, kita akan lihat lebih lanjut dari hari ke hari. Baik, untuk pelajaran hari Minggu dengan judul Seorang Malaikat yang Tertahan, saya akan bertanya kepada Pendeta Laya. Pak Pendeta, dalam pelajaran ini ada satu kisah yang menarik, ya, terdapat dalam Daniel 10, bahwa ada frasa mengenai malaikat Allah yang tertahan selama 21 hari oleh penguasa Persia. Nah, apa yang bisa kita pelajari terhadap fakta ini sehubungan dengan aturan main pertentangan besar tersebut? Ya, terima kasih, Wilson. Tentang aturan main, nanti kita akan bahas lebih detail di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi pada saat ini kita fokus kepada frasa yang mengatakan malaikat Allah tertahan. Tuhan telah mengutus malaikat yang kudus dari sorga untuk bertemu dengan Daniel, tetapi dia tertahan selama 21 hari. Kenapa? Sampai malaikat kudus yang dikirim oleh Tuhan bertemu dengan seseorang bisa tertahan. Ternyata Tuhan itu mengendalikan semuanya. Tuhan mengendalikan apakah yang terjadi di atas dunia ini, dan Tuhan juga mengendalikan raja yang berkuasa, di mana raja itu sangat punya peran untuk menentukan ke arah mana ini masyarakat yang dia pimpin. Jadi raja ini, ada raja pada saat itu yang berkuasa, jadi yaitu Raja Kores, pikirannya sedang dikuasai oleh roh-roh kegelapan, oleh kuasa-kuasa dari yang jahat itu. Jadi sementara
malaikat ini yang diutus Tuhan untuk bertemu dengan Daniel, dia ingin menyelesaikan itu, menolong Raja Kores ini supaya pemikirannya yang dipengaruhi oleh roh-roh kejahatan ini bisa diatasi. Jadi malaikat yang diutus Tuhan itu bergumul dengan roh-roh kegelapan itu supaya malaikat itu atau sorgawi bisa menguasai pemikiran Raja Kores ini. Karena Raja Kores itu yang berkuasa pada saat itu. Itulah yang menyebabkan kenapa dia bisa tertahan sehingga dia tidak melanjutkan, tidak langsung bisa bertemu dengan Daniel. Jadi dari situ kita bisa perhatikan bahwa Tuhan itu care kepada kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan dia itu yang mengangkat raja dan yang menurunkan raja. Ketika raja berkuasa di satu negara tersebut atau di alam semesta ini atau di bumi ini, maka Tuhanlah yang akan berusaha untuk mengendalikan supaya raja ini memutuskan hal-hal yang baik, yang akan baik bagi umat-umatnya yang mengikut dia. Jadi di dalam hal ini kita bisa melihat ada konflik ya. Ternyata ada konflik. Ketika raja itu berpikir seperti ini, ada konflik di balik itu. Ada roh kegelapan, malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat setan yang mempengaruhi, dan ada juga malaikat sorgawi yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Dari hal itu kan kita bisa melihat bahwa memang terjadi konflik di dalam pemikiran raja. Dan itu juga terjadi di dalam diri kita. Tentunya di diri kita ini ada konflik. Apakah kita memang mau mengikut Tuhan ataukah tidak? Ternyata di balik pemikiran itu yang mempengaruhi pemikiran kita itu ada roh kejahatan, ada juga roh kebenaran yang mempengaruhi pemikiran kita. Tinggal kita nanti mau mengikut yang mana. Sama seperti Raja Kores, dia mau mengikut mana. Jadi kita mengikuti roh kebenaran tentu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi konflik-konflik yang terjadi ini bukan tidak bisa diatasi Tuhan langsung. Tetapi karena memang Tuhan membatasi kuasanya di dalam menyelesaikan konflik itu. Menyelesaikan semuanya. Sehingga terjadi konflik. Tuhan itu tentunya memiliki tujuan. Kenapa tidak dia gunakan kuasanya seluruhnya untuk mengatasi semuanya? Nanti kita akan belajar di pelajaran-pelajaran berikutnya dan kita akan bisa memahaminya dengan baik. Baik, terima kasih pendeta. Itulah penjelasan mengenai malaikat yang tertahan ya, rupanya tahan oleh karena sedang bergumul dengan kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikiran dari Kores. Baik, kita akan lanjut kepada pelajaran hari Senin dengan judul Naga di Kitab Wahyu. Dan pertanyaan ini akan saya tujukan kepada pendeta Fatah. Pendeta, dinyatakan dalam Kitab Wahyu bahwa rupanya iblis ini mempunyai kekuasaan. Nah, bagaimana Kitab Wahyu menjelaskan hal tersebut dan apakah ada batasan terhadap kekuasaan iblis tersebut? Ya, terima kasih Wilson. Bagus sekali pertanyaan ini, di mana kalau kita lihat di buku Wahyu ini sudah seperti kesimpulan dari semua peristiwa di dalam Alkitab. Dia memberikan perspektif, ada pertentangan kosmik di dalamnya dan menggambarkan bagaimana iblis itu di sini adalah naga. Nah, naga ini kalau kita baca Wahyu pasal 12 ayat 9, dia menyesatkan seluruh dunia. Kemudian di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 8 menggambarkan dia berperang melawan orang-orang kudus. Kemudian dia diberi kuasa atas setiap suku, bangsa, bahasa dan kaum, dan dia disembah oleh semua orang di dunia ini. Jadi kekuasaannya besar di seluruh dunia ya. Tapi ada batasan di dalam kekuasaannya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 dan Wahyu pasal 13 ayat 5, di situ digambarkan dia mempunyai batas, ada waktu di mana dia boleh melakukan hal yang saya gambarkan tadi itu selama 42 bulan lamanya. Ya. Kemudian atau 3,5 masa itu kalau secara nubuatan jumlahnya sama, 1260 tahun. Nah, kalau kita melihat waktu ini,
menunjukkan bahwa kekuasaan naga itu ada waktu yang ditentukan, ya. Dan bagaimana batasan ini sudah jelas diberitahu oleh Tuhan, menunjukkan bahwa setan tahu bahwa dia punya batas waktu. Dan karena dia tahu dia punya batas waktu, istilahnya orang kalau penjahat ini sudah mau tertangkap, dia akan bikin kejahatan sejahat-jahatnya. Atau dia akan bunuh sebanyak-banyaknya orang, karena sudah mau ketangkap. Atau orang sudah mau tenggelam, ya, dia akan tarik apa saja yang ada di sekitarnya karena untuk menyelamatkan dirinya. Dia nggak mau sendiri. Jadi orang yang hidup pun bisa tenggelam sama-sama karena kekuatan dia mau tarik orang ke dalam. Nah, inilah yang setan tahu bahwa dia punya batas waktu. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi isu di dalam peperangan kosmik antara setan dan Tuhan ini? Isu ini adalah berbicara penyembahan. Dia menginginkan penyembahan seperti umat-umat Tuhan menyembah kepada Tuhan. Dia mau juga pengikut-pengikutnya menyembah dia. Karena dia memang dari surga ingin disembah. Karena dia mau meninggikan diri. Dan inilah yang dia lakukan di seluruh dunia. Ya, tidak semua orang, tapi ke seluruh dunia maksudnya. Ke semua tempat. Orang-orang menyembahnya secara mayoritas. Kalau kita sudah lihat dari pelajaran pembukaannya, ilah-ilah, dewa-dewa atau sesembahan yang orang lakukan, sebenarnya di balik itu adalah setan iblis yang menyerupai. Dan itulah yang dia mau dengan berbagai cara menyamar supaya dia disembah. Tetapi kita perlu ingat bahwa Tuhan adalah pemenang di akhir dari pertentangan penyembahan ini. Karena di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 firman Tuhan berkata begini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Akhirnya Allah lah pemenang dari pertentangan kosmik, dengan isu penyembahan. Allah lah yang menang di dalam penyembahan ini. Ini yang kita boleh pelajari dari kekuasaan naga yang menyeluruh dan bagaimana Allah punya batas waktu kepadanya. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 dikatakan bahwa iblis mengetahui waktunya singkat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi itulah yang kita boleh pelajari mengenai yang ada kekuasaan yang iblis miliki di dunia, tapi kita diberikan pengharapan bahwa nantinya kuasa iblis itu akan musnah, akan hapus oleh karena memang Allah lah yang memiliki kuasa yang kekal selama-lamanya. Kita akan lanjut kepada pelajaran di hari Selasa dengan judul Kasus Ayub. Pendeta Laya, saya ingin tanyakan, dalam kasus Ayub ini kita bisa melihat mengenai realitas pertentangan besar. Dan rupanya juga ada aturan main yang membatasi kuasa iblis. Nah, bagaimana pemahaman ini mempengaruhi cara kita untuk melihat penderitaan dalam hidup? Ya. Terima kasih Wilson. Jadi melanjutkan pelajaran tadi, saya sudah katakan dari awal, kita akan belajar lebih detail aturan main yang terjadi, yang berlaku di alam semesta ini. Jadi kita belajar pada saat ini melalui kasusnya Ayub. Kita akan tahu aturan main dan adanya perselisihan pertentangan besar dari kasus Ayub ini. Kalau kita perhatikan, Tuhan itu mengadakan pertemuan. Yang bertemu itu bukan hanya iblis dengan Tuhan, tetapi banyak dari perwakilan bumi-bumi lain yang bertemu dengan Tuhan. Ada iblis hadir di sana. Dia mengklaim dirinya sebagai wakil dari bumi. Jadi dia mewakili bumi. Berikutnya kita perhatikan bahwa terjadi dialog antara iblis dengan Tuhan. Artinya ada sesuatu hal di balik dialog itu. Lalu kita perhatikan ketika Tuhan bertanya kepada iblis tentang Ayub. Artinya
pada saat dia bertanya itu, ada konteks, ada muatan perselisihan di dalam hal tersebut. Lalu berikutnya, Tuhan menanyakan tentang Ayub yang tidak bercela, yang jujur, yang takut akan Allah. Lalu iblis balas bahwa Ayub memang takut akan Allah hanya karena Allah melindunginya. Jadi ada perselisihan, pertentangan, perbedaan di dalam karakter di situ kita lihat dari kasus tersebut. Lalu berikutnya, kalau kita lihat, iblis itu menuduh Tuhan bahwa Tuhan yang melindungi Ayub, memagari sehingga dia itu berbuat baik, jujur, tidak bercela. Nah, inilah tuduhan-tuduhan yang terjadi. Itu tuduhan yang dilakukan oleh setan itu, selalu dia lakukan itu untuk menuduh Tuhan. Mulai dari sorga, apa yang dilakukan Tuhan itu tidak adil. Apa yang dilakukan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itulah tidak benar. Jadi konflik itu terjadi. Tetapi kita perhatikan di sini, iblis tidak bisa menyentuh Ayub sampai Tuhan mengizinkan iblis untuk menyentuh Ayub, gitu kan. Pada saat Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan sesuatu kepada Ayub, maka dia melakukan sesuatu. Anak-anaknya, ternaknya, semua hilang. Baru dia tidak bisa menyentuh Ayub. Kapan dia bisa menyentuh Ayub? Dengan bara itu, setelah Tuhan mengizinkan dia untuk menyentuh Ayub dan mengizinkanlah iblis itu supaya menyentuh Ayub dan mungkin membuat penyakit untuk Ayub. Baru dia bisa. Dari sini kita perhatikan bahwa memang ada aturan main. Ayub, Lucifer tidak serta-merta bisa bertindak menyakiti umat Tuhan itu kalau Tuhan tidak izinkan. Berarti ada kesepakatan kan? Jadi iblis minta izin dulu sama Tuhan dengan argumen-argumen yang udah dibangun dalam pemikirannya bahwa kalau memang Tuhan itu baik, ya izinkanlah saya untuk menyentuh dia. Pasti dia akan mengutuki kamu. Karena Tuhan itu baik aja sama dia, melindungi dia selama ini. Hal-hal seperti itu argumen yang dalam pemikirannya supaya Tuhan mengizinkan dia. Artinya Tuhan harus memberikan izin kepada Lucifer atau iblis itu, barulah dia bisa bertindak terhadap umatnya. Ada aturan main, ada parameter yang menjadi pembatas-batas perbuatan mereka. Dan Tuhan juga ada alasannya nanti di pelajaran berikutnya, kenapa Tuhan juga membatasi dirinya di dalam bertindak. Tuhan itu membatasi sehingga Tuhan itu tidak bertindak serta-merta sesuka hatinya. Tapi karena aturan main inilah yang membatasi dirinya untuk bertindak. Dari situ kita sudah memahami ada perselisihan dan ada aturan main di alam semesta ini. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Jadi dari kisah Ayub, ya, dari kasus Ayub kita boleh melihat pertentangan besar, tapi ada batasan yang Allah tetapkan sehingga iblis tidak langsung serta-merta bisa menyakiti umatnya, dan itu menunjukkan bahwa memang Allah melindungi umatnya. Baik, kita akan lihat dalam pelajaran hari Rabu dengan judul Penguasa Sementara Dunia Ini. Kepada pendeta Fata, saya ingin bertanya, apakah yang dijelaskan lebih lanjut dalam pelajaran ini tentang kuasa iblis di dunia dan konsep aturan main yang membantu kita memahami tentang kejahatan yang terjadi di dunia ini? Baik, ini tentang konsep aturan main dan kejahatan yang terjadi. Tadi sudah sempat kita bahas sedikit pelajaran ini tentang bagaimana ada batasan, kemudian kekuasaan iblis, dan aturan main yang baru sampai pendeta Tawaris tentang kasus Ayub ya. Di sana kita bisa melihat gambaran nyata. Nah, di dalam kekuasaan yang diberikan kepada iblis ini hanya kekuasaan sementara saja untuk dia berkuasa di dunia ini. Tadi kita sudah lihat ada batasan, ya. Dia berkuasa di seluruh dunia, tetapi dia juga punya batas waktu. Ada aturan-aturan main yang kita tidak tahu secara jelas seperti apa
aturan itu antara Tuhan dan iblis yang kita hanya bisa melihat kejadian yang terjadi dan kita bisa menganalisa sedikit. Oh, inilah ternyata ada aturan main yang tentu Tuhan sendiri sangat menepati janjinya. Jadi kalau dia buat aturan main itu, dia harus stick pada aturan itu. Itulah yang terjadi saat ini, saudara-saudara. Sehingga kita dapat memahami kenapa sih keadaan ini terjadi begini, seperti kok Tuhan tidak langsung selesaikan saja eksekusi ya. Nah, perlu kita lihat tentunya ya aturan-aturan main. Tapi kita lihat dulu bagaimana kekuasaan iblis di dunia ini di dalam Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, 16 ayat 11 dan 12 dikatakan dia adalah penguasa dunia. 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan dia ilah zaman ini. Kemudian Lukas 4 ayat 6, iblis adalah penguasa semua kerajaan dunia. Pada waktu dia tawarkan kerajaan itu kepada Yesus, saya akan berikan kerajaan ini. Jadi jelas dia ini apa? Penguasa dunia. Ilah, disembah oleh orang-orang di zaman ini. Nah, dengan kita melihat kekuasaan iblis ini, bagaimana juga dia punya kuasa berarti untuk membuat pertempuran. Kalau kita perhatikan di dunia ini, saudara-saudara, lihat saja berita. Kekerasan, peperangan terjadi di dunia ini di mana-mana. Ngeri sekali. Dan semua itu otaknya siapa? Iblis itu. Ya, itulah kekuasaan dia. Kita harus sadari. Dan peperangan itu terjadi juga apa? Kepada kita saat ini. Dalam diri kita. Ya, kita selalu punya apa? Peperangan setiap hari. Godaan-godaan yang selalu datang ke dalam diri kita. Ya. Dan mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa sih enggak Tuhan akhiri saja situasi ini? Kita harus tahu ada aturan main yang ada batas-batasnya antara setan dan Tuhan. Sehingga iblis dan pengikutnya juga punya punya batasan, kemudian Allah juga punya batasan untuk melakukan tindakan seperti itu. Sehingga Tuhan dengan kekuasaannya ya tentu secara moral membatasi diri dia atas tindakannya di masa depan, tetapi kekuasaan Allah tidak berkurang. Itu dia ya. Nah, kita lihat beberapa hal aturan yang membatasi Allah, tetapi kita tetap melihat bahwa ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yang pertama, yaitu memberikan kebebasan memilih kepada manusia. Ya, Allah mencakup memberikan kebebasan memilih kepada manusia. Kemudian kedua, yaitu perjanjian aturan main yang kita tidak tahu ya saat ini, tetapi ada perjanjian aturan main itu. Nah, dari sini kita bisa melihat inilah aturan main itu. Sehingga ada batasan-batasan atau hambatan di mana Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin akan kita lihat di sini atau kita berpikir bahwa harusnya Allah boleh halangi kejahatan yang terjadi. Tetapi kenapa tidak Allah lakukan? Jelas aturan main inilah yang membatasi Allah untuk melakukan semua itu. Tetapi perlu kita lihat bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhanlah yang menjadi pemenang di akhir dari semua peristiwa ini. Kita sudah lihat itu di dalam kitab Wahyu mencatat bahwa Tuhanlah sebagai pemenang dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan Tuhan akan binasakan perbuatan-perbuatan iblis. Di dalam 1 Yohanes 3:8 berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya itu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
Itulah kemenangan yang Tuhan janjikan, dia sudah lakukan di kayu salib, dan dia juga akan akhiri sesuai waktu Tuhan. Demikian. Terima kasih pendeta. Itulah pelajaran mengenai penguasa sementara dunia ini ya. Kita akan lihat kepada pelajaran hari Kamis dengan judul batasan dan aturan. Ya, kembali kepada Pendeta Laya. Kita telah banyak belajar tentang aturan, tentang batasan dalam bacaan hari per hari. Jadi, Pendeta, apa yang dimaksud sebenarnya dengan batasan dan aturan tersebut dalam pertanyaan kosmis khususnya, dan mengapa Allah membatasi tindakannya sendiri? Silakan Pendeta. Terima kasih Wilson. Tadi Pak Pendeta Fata sudah membahas batasan-batasan dan aturan sehubungan dengan pertikaian atau pertentangan yang ada di alam semesta ini. Kita tahu bahwa adanya pertentangan kosmis ini karena adanya tuduhan yang dilancarkan oleh iblis terhadap karakter Tuhan, di mana karakter Tuhan itu baik adanya, Tuhan itu adil, dan pemerintahan Allah. Iblis menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu memiliki pemerintahan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan juga, dan tidak sesuai dengan keadilan. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan adanya pertentangan dan perselisihan. Tentunya tuduhan ini tidak serta-merta bisa dijelaskan. Untuk menjelaskan tuduhan yang dituduh setan ini perlu demonstrasi. Tidak bisa langsung dijelaskan. Kalau tuduhan itu mengancam kekuasaan Allah atau kerajaan Allah secara keseluruhan atau seluruh alam semesta ini, maka itu perlu demonstrasi yang terbuka, adil, jujur, dan jelas. Tidak bisa diselesaikan sepihak oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, di mana Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa inilah yang terjadi yang sebenarnya. Demonstrasi itu yang ingin Tuhan tunjukkan kepada dunia. Makanya, kenapa jadi ada Tuhan itu membatasi dirinya dalam hal ini? Disitulah Tuhan itu telah membuat aturan, Tuhan membatasi dirinya supaya peristiwa ini, pertentangan ini dibukakan di hadapan umum, dan orang, bahkan seluruh ciptaannya di seluruh alam semesta ini akan menyaksikan apa sebenarnya yang terjadi. Dari hasil demonstrasi itu nanti, setiap ciptaannya yang ada di alam semesta ini, termasuk kita manusia, akan bisa mengambil kesimpulan sebenarnya Tuhan itu baik, adil, pemerintahannya itu pemerintahan yang terbaik atau bukan. Makanya Tuhan itu membatasi dirinya. Itulah salah satu alasan kenapa Tuhan itu tidak langsung menyelesaikan secepat mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi dari cerita Tuhan juga yang ketika Dia ada di atas dunia ini, yaitu kisah Yesus Kristus, kita bisa juga melihat bahwa memang benar-benar ada aturan main. Kalau kita baca di dalam Markus 6 ayat 5, Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu di dalam Markus 9 ayat 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau kita baca tadi di dalam Markus 6 ayat 5, kenapa Tuhan tidak bisa mengadakan mujizat di tempat itu? Kita baca itu, kita analisa, berarti ada aturan mainnya. Kalau tidak ada aturan mainnya, pasti Tuhan akan mengadakan mujizat di situ. Yang diadakan di situ hanya meletakkan tangannya atas mereka. Dengan kata lain, dari action
dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus ketika dia ada di atas dunia ini, kita bisa mengambil kesimpulan atau menganalisa dan mengambil kesimpulan ada aturan main. Jadi dari hal-hal yang kita pelajari tadi, kita bisa mengerti dan memahami, walaupun tidak tertulis, tetapi tersirat bahwa memang pertentangan yang terjadi itu ada aturannya. Dan setiap oknum, baik itu dari Tuhan, baik dari iblis, ketika bertindak, mereka bertindak sesuai dengan aturan. Mereka tidak bisa melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Jadi itulah hal yang harus kita pahami di dalam pertentangan di atas dunia ini, di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengetahui dan mengerti posisi saya di mana dan apa sebenarnya yang terjadi. Baik, terima kasih Pendeta. Itulah yang dimaksud ya dengan batasan dan aturan. Baik, untuk merangkumkan akan pelajaran kita sepanjang hari per hari tadi, kita akan melihat apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Patah. Silakan Pendeta. Baik. Jadi pelajaran yang sangat baik bagi kita untuk kita dapat mengetahui bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana kekuasaan iblis. Dengan kita tahu prinsip-prinsip kekuasaan ini berlangsung, batasan-batasan, parameter yang terjadi, kita dapat lebih dewasa secara iman di dalam menilai kejahatan yang terjadi di dunia ini, tidak mempersalahkan Tuhan tentunya, tapi kita dapat melihat bahwa ini ada batasan yang terjadi dan Tuhan sedang berperang untuk mengambil kembali kerajaan dunia. Tentu dia sudah taklukkan iblis di kayu salib, tapi dia akan akhiri kekuasaan iblis di dunia yang sementara itu tidak lama lagi. Nah, ada kurang lebih 3 poin yang kita boleh lihat dari pelajaran ini. Yang pertama adalah bahwa iblis ini adalah penguasa sementara di dunia ini yang tidak sah, ya. Bagaimana dia telah mengambil alih kekuasaan kerajaan Tuhan ini di dunia ini, tetapi dia juga punya hak sah terhadap kita, karena kita sudah cenderung ikuti godaan-godaan, ya, yang dia buat sehingga kita jatuh di dalam dosa, sehingga kita sah berada di bawah kekuasaan dia. Tapi kita tidak perlu khawatir bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menaklukkan kuasa iblis itu di dalam diri kita, dan dia telah lakukan itu di kayu salib. Dia telah menang, sehingga ketika kita beriman kepada Yesus, kita juga bisa menjadi pemenang yang sama. Dia beri kuasa kepada anak-anak Allah untuk menjadi pemenang. Nah, iblis juga memfitnah Allah, dia juga menjadi penuduh kepada kita, dan kita menjadi tawanan iblis ini. Dan tetapi ketika kita selalu lari kepada Kristus, sekalipun kita tawanan, tetapi kita minta perlindungan Tuhan, maka kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa pemerintahan iblis ini dibatasi. Sekalipun pemerintahan Allah juga dibatasi, tetapi pemerintahan iblis ini dibatasi, ya, di mana dia punya ruang untuk memerintah, tapi dibatasi oleh Allah, dan di dalam batas yang dia miliki ini, artinya kita punya ruang, yaitu kebebasan kuasa memilih kita. Ketika kita memilih untuk selalu bergantung kepada Tuhan, terus berdoa, kita diberi kuasa Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita diberi kuasa Tuhan di dalam segala perkara yang kita hadapi, kejahatan yang menimpa kita. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, mungkin kadang ketika kita minta doa kita tidak sepertinya terlambat, belum dijawab Tuhan, ataupun yang kita minta tidak terjadi. Tapi ingatlah bahwa Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Karena di dalam pertempuran ini Tuhan bekerja.
Sehingga ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan yang kita minta, percayalah bahwa rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Dan jawaban Tuhan itu pasti bagi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Disinilah yang kita boleh lihat akan pertentangan yang terjadi di dunia ini. Tetapi Tuhanlah pemenang dan Tuhan akan selalu menolong kita di dalam segala sesuatu. Selalu berdoa, larilah kepada Tuhan. Dan selalu setia bergantung kepada kuasa Tuhan. Kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk kesimpulan yang diberikan. Inilah pembahasan Sekolah Sahabat yang boleh kami sampaikan. Doa dan harapan kami agar pemirsa yang menyaksikan tayangan ini boleh terberkati dan bahkan juga mengerti akan pelajaran Sekolah Sahabat. Untuk menutup pelajaran Sekolah Sahabat ini, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Rawali Selayan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena Tuhan telah menyertai kami ketika kami belajar firman Tuhan, belajar Sekolah Sahabat bersama dengan pemirsa pada saat ini. Biarlah apa yang sudah diajarkan kepada kami bisa pahami dengan baik. Kami mengerti dan memahami melalui pelajaran ini bahwa ada perselisihan. Dan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, kami menyadari bahwa ada aturan main yang terjadi di alam semesta ini. Bapa yang di sorga, biarlah ini bisa kami pahami dengan baik. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami bahwa di dalam perselisihan ini, tentunya nantinya Tuhanlah yang akan menang. Biarlah kami menyadari akan hal itu dan akan mengikuti pemenang, yaitu Tuhan. Sehingga kami setia kepadamu mulai sekarang sampai selama-lamanya dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menolong mereka mengerti memahami firman ini dengan jamahan Roh Kudus-Mu. Kami yakin percaya mereka akan mendapatkan pengertian yang lebih dalam tentang firman ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.